Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Puspita Kumalasari, NIM D100180417. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Training and Development Its Effect on Job Performance in the Selected Companies of UAE. Introduction. Pelatihan dan pengembangan dalam organisasi bukanlah hal baru. Satu atau lebih jenis kegiatan seperti itu selalu ada di organisasi dalam bentuk apapun, baik formal maupun informal. Program pelatihan dan pengembangan umum berguna untuk banyak pekerjaan dan pengaturan pekerjaan yang serupa. Program khusus dirancang khusus untuk pekerjaan tertentu dan dalam organisasi tertentu dengan lingkungan kerja tertentu. Efek program pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh pemberi kerja dapat dievaluasi dengan berbagai cara. Efeknya mungkin ada produktivitas dan efisiensi secara langsung ataupun dievaluasi dalam kaitannya dengan banyak faktor perilaku lain yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas karyawan. Studi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang merupakan dampak langsung dari pelatihan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Purpose. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di sektor keuangan UAE. Tinjauan pustaka. Salah satu investasi terpenting dalam organisasi manapun dianggap sebagai investasi pada sumber daya manusia. Sumber daya lain juga dapat berguna hanya jika sumber daya manusia organisasi bermanfaat. Pelatihan sangat penting dalam hal ini. Dikatakan dalam Arthur tahun 1994 bahwa sumber daya manusia sebenarnya adalah sumber daya manusia dalam bentuk orang-orang yang menjalankan organisasi, tidak seperti sumber daya organisasi lainnya. Program pelatihan dan pengembangan dirancang tidak hanya untuk menjaga sumber daya manusia ini, tetapi juga untuk merawat dan memolesnya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Ini adalah perhatian utama organisasi bahwa apakah investasi pada karyawan dalam bentuk program pelatihan dan pengembangan akan menunjukkan keuntungan. Berpikir bahwa perusahaan ini mencari metode pelatihan yang berbeda yang paling banyak dalam mengamankan investasi mereka. Beberapa perusahaan menggunakan metode pelatihan khusus yang secara khusus berorientasi pada perusahaan dan dianggap sebagai investasi yang aman karena keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dalam program semacam ini biasanya tidak berguna untuk organisasi lain. Kerangka konseptual. Ada banyak jenis program pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh pemberi kerja. Beberapa program bersifat umum yang bermanfaat tidak hanya untuk tempat kerja tetapi juga untuk tujuan pengembangan keterampilan umum, sementara beberapa program pelatihan secara khusus diarahkan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang berorientasi pada pekerjaan. Beberapa program pelatihan bersifat formal, sementara beberapa tidak resmi. Beberapa program pelatihan dan pengembangan disediakan oleh pemberi kerja, sementara beberapa lainnya disediakan oleh sumber lain selain pemberi kerja, karena kurangnya waktu dan sumber daya lainnya. Metodologi. Data dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner yang dirancang dengan cermat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini bersifat cross-seksional karena keterbatasan waktu dan sumber daya dan karena alasan yang sama, hanya satu sektor yaitu sektor keuangan yang dipilih sebagai titik fokus utama. Selanjutnya ada temuan. Hipotesis 1. Pelatihan on the job yang diberikan pemberi kerja berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 2. Bimbingan berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 3. Pelatihan simulator berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 4. Pelatihan kelas yang dipimpin instruktur berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 5. Studi kasus berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Hipotesis 6. Rotasi dan mutasi pekerjaan yang sistematis memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan. Serta hipotesis 7. Program pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh pemberi kerja memiliki hubungan positif yang kuat dengan kinerja karyawan. Conclusion.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dengan menggunakan alat korelasi Pearson di SPSS, semua hipotesis yang dikembangkan diterima yang menunjukkan hubungan positif yang kuat antara pelatihan dan pengembangan dan kinerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak upaya dan lebih banyak investasi pada program pelatihan formal yang disediakan oleh pemberi kerja dapat menghasilkan peningkatan kinerja karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manajer sumber daya manusia dan pembuat kebijakan harus merumuskan strategi mereka dengan mementingkan berbagai jenis program pelatihan dan pengembangan. Studi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti di bidang yang sama untuk memperhitungkan masalah lebih lanjut. Studi ini menunjukkan informasi yang berguna untuk memahami pelatihan formal dan metode pengembangan serta berbagai aspek kinerja karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.